Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita telah menyelesaikan bab atau fasal yang berkaitan dengan sabarnya seorang penuntut ilmu ketika dia bersama gurunya, ketika dia mengambil ilmu dari gurunya. Karena Naam, sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya belajar ilmu agama apa? Pasti banyak ujiannya. Dan kita ketahui ujian belajar ilmu agama itu dari berbagai macam sisi. Jadi kita harus bersabar. Terkadang ujian datang dari guru kita, terkadang ujian datang dari keluarga kita, terkadang ujian datang dari teman kita, dari mana-mana. Yang penting apa? Kita harus sabar, karena kalau kita nggak sabar atas ujian belajar ilmu, naam, itu diantara tanda daripada kegagalan kita belajar nanti ke depannya. Ya dan billah. Oleh karenanya antum harus bersabar ikhwan, hafizakumullah. Itu buku yang satunya lagi kemana? Yang punya tulisan itu? Tapi dia nggak ini, ada nggak pakai? Udah bilang kah? Serius? Boleh? Bilang dulu ya. Coba nanti. Mana Rasid, mana Rasid? Ceritanya sakit. Sakit apa? Ya semua orang hangat, kalau nggak hangat mati. Antum pegang aja semua badan antum hangat. Kalau nggak hangat berarti nggak ada ruhnya, mati. Darahnya nggak jalan. Ini apa? Baik, lanjut ya. Sama qala al-ma'alif hafizahullah, at-talibu yuti'u syaikhahu fi ghairi ma'siyatin. Sekarang fasal yang banyak sekali dari para penuntut ilmu, yaitu lupakan yang adabnya. Yaitu seorang penuntut ilmu harus taat sama gurunya ketika diperintah, ketika dimintai tolong, tapi catatannya bukan perkara maksiat. Jadi bukan apa, ketika diperintah gurunya minta tolong, tar dulu Ustaz, nanti aja. Padahal, naam, gurunya lagi buru-buru misalkan. Jadi gitu ya kawan. Ini diantara adab yang memang sekarang sudah hilang. Dan ini, naam, perkaranya adalah perkara yang diperhatikan di dalam agama kita. Seorang harus beradab kepada gurunya. Di antaranya apa? Ketika gurunya merintah A, taati. Ketika gurunya meminta tolong, apalagi minta tolong gitu kan. Kita harus sama bantu guru kita, tapi bukan perkara maksiat. Ya, sebagian thalib apa? Malas ketika diminta tolong gurunya. Sebagian thalib dari itu ketika diminta tolong gurunya. Sebagian thalib apa? Kabur ketika lihat gurunya karena takut disuruh. Ini bukan termasuk adab penuntut ilmu. Padahal guru kita tidak minta apa-apa kecuali ditolong aja sedikit. Enggak minta uang dari talib, tidak minta yang lain-lain. Padahal gurunya apa? Tiap hari ngajarin ilmu, menyelamatkan dia dari jurang kebodohan, dari kekangan dunia yang hina, dari siksa neraka yang menanti seorang orang yang dia tidak taat kepada Allah karena dia tidak belajar ilmu. Tapi minta tolong sedikit tuh. Minta tolong sedikit, ya dan billah. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lihat dalilnya. Ada dalilnya. Wa atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri. Taatlah oleh kalian kepada Allah dan kepada Rasul, kemudian kepada ulil amri dari kalian. Wa dzakar Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fi Majmu'il Fatawa. Ibnu Taimiyah menyebutkan sebagaimana dalam kitab Majmu' al-Fatawa beliau,
anna ulil amri sinfani. Ulil amri itu yang di ayat ini terdapat dua golongan, dua kelompok, yaitu al ulama wal umara. Yang pertama dia adalah ulama. Jadi Allah Azza wa Jalla sendiri yang memerintahkan kepada kita semua untuk taat kepada ulama, kepada guru-guru kita, selagi perbuatan atau perintah yang dilakukan bukan dalam rangka maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dalil, ikhwan. Al-amrul mutlaq al-mujarrad an qarinah yaqtadi al-wujub. Ini al-amrul mutlaq, ya enggak? Tapi kenapa tidak diulang lafaz ati'u ketika kepada ulil amri? Ketika kepada Allah dan Rasulnya ada ati'u, tapi ulil amri tidak, menunjukkan taat kepada ulama dan taat kepada umara, pemimpin para manusia. Itu taatnya sifatnya tidak mutlak. Hanya boleh kita taat kepadanya dalam rangka kebaikan dan bukan dalam rangka kemaksiatan. Naam, al-ulama wal umara'u 'alan nas. Yaitu adalah ulama dan umara, pemimpin daripada manusia. Wa anna 'alan nas ta'atahum fi ta'atillah. Dan wajib tuh, wajib maksud ala. Wa yajibu 'ala an-nas. Ya. Wa anna 'alan nasi ta'atahum, dan sesungguhnya bahwasanya wajib bagi seluruh manusia untuk mentaati mereka dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yuti'uhum fi ma'siyatillah, dan tidak boleh taat kepada ulama dan umara dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang beda. Sekarang penuntut ilmu ketika gurunya minta tolong, ya Allah, nah, gurunya udah minta tolong berkali-kali nih, masih tetap lama. Padahal betulan butuh, begitu kan? Akhirnya ya, udah saat anak mah mau belajar, males. Kalau konsekuensinya kayak gini, ya udah dapat ilmu. Itulah makanya tadi pentingnya bab sabar. Paham? Kenapa sih beliau membawakan bab sabar sebelum bab ini? Karena nanti seorang akan diuji dari gurunya. Seorang akan mendapatkan ujian biasanya dari sisi gurunya. Terkadang thalib yang dia tidak sabar, tidak mau dia disuruh-suruh, diminta tolong gurunya. Padahal minta tolong gurunya ini adalah perintah Allah untuk ditaati. Dia harus bersabar. Dan sebagaimana kemarin dikatakan Imam Syafi'i. Ya. Apa kata Imam Syafi'i kemarin? La yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih. Walakinna man talabahu bi dhilli nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama aflah. Tidaklah seorang belajar ilmu agama dengan jiwa yang angkuh, dengan keangkuhan dia dan kesombongan dia, jiwa yang tinggi, kemudian dia sukses, kata Imam Syafi'i. Artinya enggak sukses, dia tidak akan sukses karena bertentangan dengan ketentuan syariat, karena bertentangan dengan dunia ilmu yang dikenal para ulama. Imam Syafi'i lanjutkan perkataannya, akan tetapi barang siapa yang mencari ilmu bidzilli nafsi, dengan jiwa yang hina, dia menghinakan dirinya di depan gurunya, merendahkan dirinya di depan gurunya, dia betul-betul beradab kepada gurunya. Dan dhiqil 'aish, kehidupan yang sempit, yang ala kadarnya, fasilitas yang tidak mewah, tempat yang biasa. Wa khidmatil ulama, dan membantu gurunya
aflah, ini baru yang sukses, kata Imam Syafi'i. Dan tidak akan orang bisa khidmah sama gurunya kecuali dia dengan dhilli nafsi, jiwa yang rendah, dia merendah sama gurunya. Ini berat memang, ikhwan, berat. Makanya di sebelumnya sabar, sabar dan sabar. Kalau nggak sabar nggak akan bisa dapat ilmu. Paham? Dan alhamdulillah guru antum paling ya kayak anak, paling minta tolong apa? Minta tolong seduhin jeruk nipis. Gampang. Bukan minta tolong untuk antum tolong ini dong, cuciin motor anak. Enggak, alhamdulillah. Tapi di mahat anak yang lama dulu malah suka santri cuci motor. Ya betul. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli ikhwan, maka kita harus bisa betul-betul taat kepada guru kita dalam perkara ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun itu, guru antum, baik Ustadz Nugraha, Ustadz Salam, Mas'ud, semua antum ketika mereka merintah taat. Guru antum boleh loh, guru antum yang ngajarin antum, yang didik antum jadi benar. Yang kalau bukan karena sebab mereka, bukan sebab mereka bodoh. Mungkin saja terkadang nasihat 1-2 dari lisan mereka yang keluar itu menyebabkan apa? Kita berubah. Karena betapa banyak orang yang dia telah dihujani nasihat tapi tidak berubah-ubah. Tapi ada terkadang satu orang menasihati dengan nasihat yang singkat bisa berubah menjadi lebih baik. Kebaikannya terus berada pada diri. Nah itu, maka kita bersyukur. Terima kasih kepada guru kita. Di antaranya bentuk terima kasih apa? Kan mulut sama mulut. Ya, disuruh jangan main HP, jangan main HP. Bukan diam-diam ambil dan gak dibalikin. Katanya itu ya. Tidaklah ikhwan kita memberikan peraturan sama antum, melainkan kebaikannya untuk antum pribadi. Dan tidaklah antum melakukan kebaikan, melainkan juga kebaikan itu untuk siapa? Antum pribadi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, kembalinya kepada diri kalian sendiri. Tapi kalau buat buruk, maka juga kembali kepada diri kita. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita sendiri. Ini tujuan kita, tujuan anak yang lain-lain dan ustaz. Ini tujuan kita. Wa qala azza wa jalla an Musa annahu qala li Khadir. Allah berkata tentang Musa ketika Musa berkata kepada Nabi Khidir, qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Ini Musa, Nabi Musa, nabinya Allah, utusannya Allah, orang yang betul-betul spesial. Apa kata Nabi Musa? Kamu akan mendapatkan aku, berkata kepada Khidir, kamu akan mendapatkan aku insyaallah termasuk orang yang sabar, dan aku tidak akan bermaksiat ngebangkang atas perintah yang kamu perintahkan kepada aku. Memang dunia ini kayak gitu ya. Hatta dari kalangan para nabi ketika mereka belajar, mereka menetapkan adab ini. Mereka melakukan dan mengamalkan adab ini ketika di belajarnya mereka. Hatta para ulama juga sama, kayak gitu semua. Kalau Nabi demikian, pasti para ulama demikian. Karena para ulama meniru Nabi. Nah, kita niru siapa? Sama guru gak taat, gak sopan. Guru ditipu. Iya dan
Qala Ibnu Qayyim fi I'lamil Muwaqqi'in, berkata Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, wa tahqiqnya adalah annal umara innama yuta'una idza amaru bi muqtadal ilmi. Ulama itu umara, itu mereka ditaati ketika mereka perintahkan perkara yang dia itu adalah konsekuensi daripada ilmu yang kita miliki. Fa ta'atuhum taba'a li ta'atul ulama, maka taatnya kepada pemimpin sama mengikuti taatnya kepada ulama. Fa inna ta'ata innama takunu fil ma'ruf, sesungguhnya ya ketaatan kepada mereka itu hanya boleh dalam perkara yang baik. Wa ma aujabahul ilmu, dan perkara yang mana konsekuensinya daripada ilmu yang kita miliki. Ketika kita memiliki ilmu A, pemimpin menyuruh, memerintah, atau gurunya memerintah, taat, wajib. Fakama anna ta'atul ulama tabi'a li ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana taatnya kepada ulama, dia juga taat yang mengikuti taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada salah cetak kan ya. Harusnya taba'a atau taba'a li ta'atir Rasul, bukan at-ta'at ar-Rasul, tapi li ta'atir Rasul. Alif lam itu alnya dihapus saja. Fa ta'atul umara tabi'a li ta'atil ulama, maka taatnya kepada ulama, pemimpin itu ngikut kepada taatnya ulama. Hakala Allah Ta'ala bisawab. Ya, kita harus betul-betul kesimpulannya taat kepada guru kita, nurut kepada guru kita. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa nasalahan ya rabbal alamin. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.